Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Pada saat ini kita berjumpa lagi di dalam Renungan 79 dan puji Tuhan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini dan kita akan sorakan revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biar kiranya ini terus terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama saya mau ajak kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mazmur 12 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah." Puji Tuhan. Saat ini saya memberi judul renungan yaitu bukan sembarang janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud pada masa pemerintahan Raja Saul. Pada saat itu Daud ini dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia dikejar, ingin ditangkap dan ingin dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi Daud datang kepada Tuhan dan mengeluhkan segala keadaan, kondisi yang dia alami pada waktu itu. Daud mengeluhkan perkaranya kepada Allah dengan segenap perasaannya, dengan segala apa yang dia rasakan. Karena Daud ini dia menderita atas pengkhianatan teman-temannya yang palsu. Dia dihina oleh musuh-musuhnya. Dia tidak mendapati kejujuran dan kesalehan kepada semua orang pada waktu itu. Kita lihat di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Mazmur 12 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, "Tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta dan seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang." Daud katakan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Orang yang setia di antara manusia telah lenyap. Yang ada adalah bibir yang berdusta, berkata manis, hati yang bercabang. Daud menyampaikan ini kepada Tuhan. Raja Daud berdoa kepada Tuhan, berharap Tuhan akan turun tangan atas orang-orang ini, atas kehidupan orang-orang fasik ini. Daud berdoa agar orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Sebab Daud tahu bahwa janji Allah, janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang pasti akan ditepati. Karena itu di ayat yang ke-7 dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Mengapa Raja Daud ini berpegang kepada janji Allah? Karena janji Allah itu bukan sembarang janji. Janji yang murni, janji yang pasti ditepati. Dia tidak ingkar janji ketika dia berjanji. Di masa perjanjian lama, ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan perak yang terbaik itu harus melalui pemurnian. Dipanaskan di atas api, dikatakan sampai 7 kali. Kalau ditanyakan hasilnya, pasti tentu kualitasnya adalah kualitas yang terbaik. Karena itu proses yang membutuhkan ketekunan, membutuhkan waktu yang panjang akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Nah, Raja Daud ini mengibaratkan janji Allah seperti perak yang teruji 7 kali dipanaskan di dapur api. Di dalam pelaburan di tanah dikatakan. Dan apa yang akan kita peroleh jika kita tetap berpegang kepada janji Allah? Kita melihat Daud tetap berpegang kepada janji Allah. Yang pertama adalah ada pertolongan di sana. Mazmur 12 ayat 6, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku, Tuhan, bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang
menghauskannya. Bapak Ibu, kita garis bawahi kepada orang-orang yang menghauskannya. Tuhan akan memberikan keselamatan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengalami penindasan, mengalami pergumulan, keadaan-keadaan yang melemahkan, mengalami permasalahan, situasi yang tidak mengenakan. Orang-orang di sekitar kita begitu menyakiti kita. Ingat, pertolongan ada pada orang-orang yang haus akan janji Allah. Keselamatan ada kepada orang-orang yang haus, yang merindukan, yang tetap berpegang, berharap kepada janji firman Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang pada waktunya. Bukan pada waktu kita manusia, tetapi pada waktunya yang terbaik. Dia tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat bagi kita. Bukan yang tepat dan terbaik bagi kita manusia, tetapi tepat pada waktunya Tuhan. Dan apakah Allah cukup dengan pertolongannya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jika kita berpegang kepada janji Allah, tidak hanya ada pertolongan, tetapi ada penjagaan Allah. Mazmur 12 ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Setelah Daud mengatakan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni, janji yang teruji. Di ayat 12 Tuhan katakan Tuhan akan memberi pertolongan, dan Daud beriman bahwa penjagaan Tuhan itu senantiasa di dalam orang-orang percaya. Penjagaannya senantiasa, orang percaya akan dilindungi oleh kuasa Allah secara khusus. Janji Tuhan itu tidak sebatas janji. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murni itu mempunyai arti tidak bercampur dengan unsur lain, belum mendapat pengaruh luar. Murni itu polos, tulus, sejati dalam keadaan yang masih suci. Kalau kita mau lihat arti dari murni ini dan kita membayangkan janji Tuhan juga dikatakan adalah janji yang murni. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Janjinya itu begitu tulus, begitu suci. Ketika kita berpegang kepada janji Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ketika kita berpegang kepada janjinya, janjinya itu tidak diisi dengan kebohongan. Ketika kita berpegang kepada janjinya, tidak hanya sebatas mungkin dan mudah-mudahan, tetapi janjinya itu adalah janji yang tidak sia-sia, yang tidak bercampur dengan unsur-unsur yang lain, dengan maksud-maksud yang lain. Tidak seperti janji manusia, ya. Saya akan bantu jika saya punya uang yang lebih. Saya akan bantu jika saya punya waktu, ya. Ya nanti ya, kapan-kapan. Mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan bisa ya. Berbeda Bapak Ibu dengan janji manusia. Janji manusia itu kadang-kadang ada embel-embelnya, ada maksudnya. Ada maksud dan tujuannya, ada motivasi yang lain. Tetapi tidak dengan janjinya Tuhan. Janji Allah bukan sembarang janji. Semua janjinya mengandung kebenaran yang mutlak. Kita harus percaya itu. Mungkin seringkali kita ada dalam keadaan situasi yang kita alami yang tidak mengenakan. Seringkali keadaan dan situasi yang kita alami dapat mempengaruhi sikap kita dan reaksi kita terhadap janjinya Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ketika kita menanti janjinya Tuhan, seringkali keadaan justru tidak menjadi lebih baik. Justru kita mengalami keadaan yang semakin sulit. Sehingga dari keadaan-keadaan itu menghasilkan kebimbangan, keraguan,
kekecewaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Dia berjanji akan mengangkat kita naik dan bukan turun, itu Dia akan tepati di dalam kehidupan kita. Ketika Dia berjanji akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor, pegang janji itu, Dia tidak akan mengecewakan kita. Ketika Dia berjanji akan memberkati seisi rumahmu, keluargamu, ketika Dia berjanji akan memulihkan, pegang janjinya. Dia tidak sekali-kali ingkar dengan setiap janji-janjinya. Ketika Dia berjanji memberi kesembuhan, memberi mujizat, pegang janjinya Tuhan. Saat ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Pegang janji Tuhan. Janjinya adalah janji yang murni dan teruji. Tetaplah berpegang kepada janji Allah. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Ada pertolongan dan ada penjagaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dengan setia mengikuti Renungan 79. Biar kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita dapat mengubahkan kehidupan kita, memberkati setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengakhiri renungan kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk setiap janji-Mu yang Engkau beri di dalam hidup kami. Kami mau tetap terus berpegang kepada janji firman-Mu. Kami percaya ketika kami setia berpegang kepada janji Tuhan, kami akan menerima pertolongan Tuhan. Kami akan menerima penjagaan Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami meragukan janji-Mu di dalam hidup kami. Seringkali kami lalai berpegang kepada janji-janji-Mu Tuhan. Tetapi hari ini kami belajar dan kami kembali diingatkan bahwa janji-Mu adalah janji yang murni. Engkau tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kami. Berkati setiap hidup kami Tuhan. Berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan pengharapan kami suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.